تنجي بها من نار يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلهقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرني بشر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم فأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Pada hari Selasa bulan Rabu tanggal 10 September 2024 bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khusus bisa berumrah dan haji dan ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a
wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair irtiqa'a wajillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyadi wa tawaji ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyadi wa tawaji ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyadi wa tawaji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Yang melanjutkan di dalam sholat sunnah. Minggu yang lalu sudah dijelaskan di dalam tahiyatul masjid, yaitu tahiyat masjid. Jadi sunnah apabila kita masuk ke dalam masjid melakukan sholat sunnah masjid ya, atau tahiyat masjid. Jangan lupa juga ketika kita masuk ke dalam masjid kita niat iktikaf di dalam masjid. Kalau enggak ada niat enggak ada pahalanya. Ya, nawaitu an a'takifa fi hadhil masjid, atau aku niat beriktikaf di ini masjid. Jadi kalau kita enggak niat maka kita enggak dapat pahala iktikaf, karena semua harus dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita masuk ke masjid udah 1 jam enggak dapat pahala iktikaf, kita pahala sholat sih dapat kalau sholat, kalau enggak sholat enggak. Ya, jadi kan melakukan ibadah sholat ya harus dengan niat. Ketika masuk masjid dia dapat pahala iktikaf, karena iktikaf adanya bukan di kamar, bukan di majelis taklim, adanya di masjid. Iktikaf tuh kita sering dengar, apalagi waktu-waktu di bulan Ramadan ya, dianjurkan untuk banyak iktikaf di dalam masjid. Tentunya ketika kita iktikaf harus dengan niat, yaitu aku niat iktikaf di ini masjid ya, atau aku niat iktikaf di ini masjid ya maduntu, selama aku di dalam masjid. Nah, walaupun hanya 1 menit 2 menit kemudian kita keluar dari masjid, itu kita dapat pahala. Nah, ya, kemudian baca juga doa-doa masuk masjid, banyak sudah keluar dari masjid. Nah, ketika kita masuk ke dalam masjid kita niat, kan kita belum duduk, masih diri. Nah, ketika itu sunnah kita sholat tahiyat masjid. Kalau kita ada di Baitul Haram atau di Ka'bah, ketika kita masuk kita niat iktikaf, kemudian kita sunnah, yaitu sunnah tawaf. Itu lebih afdol daripada tahiyat masjid hanya di Ka'bah, hanya di Masjidil Haram ya. Jadi ketika kita masuk Masjidil Haram itu sunnahnya kita tawaf. Kalau memang nggak sempat untuk kita tawaf, maka kita sholat tahiyat masjid aja ya. Tapi kalau di Indonesia atau di masjid-masjid lain nggak bisa tawaf karena nggak ada Ka'bah. Jadi kita niat tahiyat masjid 2 rakaat kita. Kemudian ya tafutu bil julus, maka lenyap, hilang, lepas itu dengan kita duduk. Jadi ketika kita masuk masjid duduk sudah hilang apa? Sholat tahiyat masjid. Amidan au nasiyan, sengaja ataupun lupa. Ya udah, kalau kita udah duduk ya, maka kita cukup kita baca, yaitu kita nggak sholat di dalam yusolliha, kita nggak sholat fayaqumu ya magomaha qiraatul baqiyati sholihat, maka kedudukannya sama seperti kita sholat tahiyat masjid. Kita nggak melakukan sholat tahiyat masjid karena kita lupa udah duduk. Kan sunnahnya kita sholat tahiyat masjid ketika masuk ke dalam masjid, ternyata kita udah duduk.
Ya mungkin karena ada taklim, nggak sempat tahiyat masjid, langsung duduk. Maka ganti dengan bacaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana kedudukannya sama, makomnya kedudukannya sama seperti sholat tahiyat masjid, yaitu qiraatul baqiyatul sholihat arba'an, sebanyak 4 kali kita baca baqiyatus sholihat. Yang dibilang baqiyatus sholihat yaitu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali. Maka sama aja pahalanya, kedudukannya seperti kita sholat tahiyat masjid. Gue mau sholat tahiyat masjid boleh, kalau kita nggak duduk, udah duduk, udah nggak usah tahiyat masjid. Karena syaratnya kita belum duduk, ya. Nah, kemudian makruh orang sholat tahiyat masjid kalau udah mendekati waktunya. Waktu apa? Waktunya sholat berjamaah. Ya, datang waktu maghrib, pikir waktu masih luas, atau sholat Jumat, pikir waktu masih luas, kita mau takbir, ternyata udah akan melakukan sholat yang wajib, maka sholat yang sunnah ditinggalkan demi mengejar kita untuk bisa berjamaah di dalam sholat wajib. Ya, makruh. Kalau kita sholat ya boleh, nggak batal. Kalian sholatnya tahiyat masjid, Allahu Akbar, baru 1 rakaat orang udah sholat jamaah tuh. Dari gitu tinggalkan sholat jamaah. Jadi tinggalin aja. Kalau sholat ya makruh, namanya makruh, kita hukumnya tahu. Dilakukan nggak dapat pahala, tapi ditinggalkan dapat pahala, ya. Ditinggalkan nggak jadi dosa, nggak berpahala, nggak dosa. Tapi kalau kita nggak kerjain dapat pahala, itu namanya makruh. Beda dengan sunnah, sebaliknya. Kalau sunnah dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan tidak berdosa. Tapi kalau makruh dilakukan nggak dosa, bukan haram, tidak dosa. Tapi kalau nggak dikerjain dapat pahala, gitu. Ya, kalau makanan merokok, jengkol, pete yang mengganggu. Nah, sholat demikian juga jadi makruh, artinya dikerjakan gak ada pahala, mendingan ditinggalkan. Kenapa? Karena kalau kita tahiyat masjid jadi ketinggalan sholat jamaah. Begitu juga apa di sini? Tukrahu li khatib dakhala waqtal khutbah. Makruh juga buat khatib ketika masuknya waktu khutbah. Nah, khatib masuk ke masjid, dia sholat tahiyat masjid padahal udah waktunya apa? Khutbah. Kalau belum khutbah nggak apa-apa. Ya, jadi waktunya mesti khotib khutbah. Dia sibukin dulu dengan tahiyat masjid, maka hukumnya makruh karena waktunya dia khutbah. Ya, kecuali belum khutbah masih lama. Waktu khutbah tahu kan setelah apa? Sholat setelah adzan kedua. Ya, mungkin dia datangnya lambat. Udah adzan yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, biasa kan kencang banget. Ya, ada orang melakukan khutbah sekali doang, ada 2 kali. Ini kita nggak bicara ke situnya. Pokoknya khotib udah mulai naik emosinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sebagainya. Ya disibukin dengan sholat sunnah tahiyat masjid, maka hukumnya makruh. Ya. Wal yuridu tawaf dakhalal masjid, begitu juga ketika tawaf masuk ke dalam Masjidil Haram. Ketika masuk ke Masjidil Haram mestinya dia tawaf, dia sholat tahiyat masjid padahal dia mau tawaf, ya, apalagi lagi ihram. Jadi kalau kalian nanti umroh atau haji, ini kan udah ihram nih. Nah, masuk ke Masjidil Haram mestinya apa? Langsung tawaf. Ini dia sholat apa? Tahiyat masjid. Jangan langsung tawaf karena kedudukannya sama, kecuali kalian nggak mau tawaf. Ya, ini mau tawaf. Ya, itu. La limadarisi khilafan. Ya. Ini khilafan libatihim. Ya. Dan ini beda, tidak makruh kalau orang yang ingin mengajar. Ya, ini sering tuh masuk masjid, ya udah sholat di luar gitu, ketika masuk masjid kan kita sholat tahiyat masjid, jamaah udah pada nunggu, udah nggak sholat lagi, langsung ngajar. Karena ngajar itu kewajiban. Makanya kalian nih kalau yang ngerti udah waktunya masuk, udah banyak juga kan orang di masjidnya bikinnya. Ya di sholat dulu orang lagi ngaji, dengan
langsung duduk udah apa ya, sambil baca dalam hati subhanallah alhamdulillah wala ilah, jangan kencang-kencang orang lagi ngaji lagi pengajaran itu terus subhanallah alhamdulillah, yang ganggu udah dalam hati ini subhanallah alhamdulillah wala ilah illallah wallahu akbar wala haula wala quwata, dapat pahalanya seperti ayat masjid ya, karena kalian wajib untuk mendengarkan. Baik, kemudian lanjutannya lagi dalam sholat sunnah diantaranya yaitu sholatul tarawih, yaitu sholat tarawih. Yadkhulu waktuha bi fi'lil isya, masuknya waktu tarawih waktu pengerjaan sholat isya. Ya, bukan waktunya masuk azan isya, bukan. Ya, sebab bisa jadi azan isya rame, kemudian kalian sholat tarawih pada belum sholat nggak sah. Ingat itu, banyak ntar orang ya lihat udah tarawih ya diikut tarawih, akhirnya udah selesai baru sholat isya, tarawihnya gagal, nggak ada pahala sama sekali karena syaratnya dia harus sholat isya dulu. Oh, tapi kok ketinggalan dia sholat isya aja dulu, biar yang lain sholat tarawih, kan mungkin kalian karena telat hujan atau apa dan sebagainya akhirnya baru datang. Ketika datang orang udah sholat isya dulu. Kalau ada ngajakin berjamaah, ada orang yang telat kita yakin, kalau nggak ada ya udah sendiri. Ya misalnya nggak ada, udah kita udah sholat selesai, ikut tinggalan berapa 4 rakaat, ya udah biarin nggak apa-apa. Ikutnya sembahyang kan ada jeda tuh, makanya ada jeda tuh, ya kita bisa nambahin satu, begitu aja udah selesai. Belum bisa nambahin, udah masuk waktu witir, ya udah witir belakangan di rumah. Kita sholat di apa tarawih. Kalau kita mau sempurnakan sampai 20. Ya, jadi waktunya masuk waktu udah sholat isya. Mau sholat isya jam 9, ya berarti setelah sholat isya kita tarawih. Sholat isya jam 8, jam 9 atau jam 10, pokoknya selesai dia sholat isya, maka baru mulai sholat tarawih. Mulai masuk dalam pengerjaan sholat isya, wa yakhruju bi tulu'il fajri fi layali Ramadan, dan keluarnya ketika datangnya terbit fajar, masuk subuh, adzan subuh atau waktu masuk subuh itu habis waktunya. Di layali Ramadan, ingat di malam-malam bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih ini nggak ada di luar bulan Ramadan. Dan biasakan ketika niat usolli sunnatat tarawih, ya tarawih, jangan tarawih, tak baca ke. Ya, kalau ngomong nggak apa-apa bahasa Betawi, tapi kalau niat benar-benar bahasa Arab. Ya, aku niat sholat tarawih atau aku niat sholat usolli sunnatat tarawih. Ya, dari kata santai kan tarawih, dari kata rohah. Di malam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan nggak ada sholat tarawih. Ya, itu kalian bisa sholat, niatnya bukan sholat tarawih nanti, ya boleh sholat qiyamul, sholat malam. Kalau sholat tahajud boleh, tapi niatnya syaratnya udah sholat isya kemudian udah tidur walaupun hanya 5 menit. Tidurnya jam 9, jam 10 bangun, udah tahajud nggak apa-apa. Kan sholat tahajud itu ya ingat syaratnya dulu, udah ngerjain sholat isya. Kalau belum sholat isya dia tidur, kemudian bangun baru sholat isya, ya nggak jadi itu tahajud, cuma sholat malam doang. Makanya dimakruhkan kita tidur sebelum sholat isya. Sholat isya dulu baru tidur, jangan tidur dulu belum sholat isya. Ya nanti kapan waktu ya tentang hal-hal demikian. Nah sholat isya kalau Nabi itu di awal, kemudian setelah itu beliau istirahat. Nah jadi jam 9-an ya beliau istirahat. Suka Nabi melakukan demikian. Nanti jam 1, jam 2 bangun, udah dapat tuh kenyang tuh, udah 5 jam. Ya baru sholat malam atau sholat tahajud karena udah dilakukan dengan tidur. Atau kalian udah sholat isya jam 10-an tetap tidur, kayak orang ngecek gitu tidur, bangun walaupun cuma baru 2 menit 5 menit, pokoknya udah benar tidur tahu ya. Dia jelekin diomongin nggak paham. Ya kalau masih paham tuh belum tidur namanya. Ya. Enggak mau tidur dari mana? Orang ngomongin lo masih paham tuh belum, lo ngomongin gue lo tidur sih benar gitu, tapi orang ngomong didengar paham ya, pernah gak ngerasain? Ya belum tidur, kalau tidur tuh udah gak ngerti apa-apa, walaupun hanya semenit, kekayaan gitu, gak tau apa-apa gitu. Wah tidur kayak lagi nguilin atau apa, itu udah lewat 5 menit, 10 menit, gak jadi masalah, itu udah tidur namanya.
Nah, habis sholat isya kita udah tidur, kita namanya sholat tahajud. Ya, di sini ada sholat tahajud, ada sholatul lail, tahajud. Ya, bisa juga dikatakan sholat malam atau sholat tahajud. Jadi kalian kalau belum tidur gak jadi masalah, namanya sholat di waktu malam. Nanti di sholat waktu malam kalian mau sholat jadi istikharah boleh, mau jadi sholat hajat boleh, ya. Tapi udah afdolnya sholat witir, itu udah dijelaskan ya bulan-bulan minggu yang lalu, bisa dilihat lagi rekamannya ya di YouTube atau di YouTube yang ada anak upload yang tersedia. Ya. Kalau di TikTok kan selesai rekaman habis sudah ada apanya, tidak kesimpan gitu. Wa maluha rakaatan. Sholat tarawih ini paling sedikit rakaatan, 2 rakaat. Ini cukup dulu ya. Jadi jangan berdebat. Ya 11 sampai 8 sampai 20 gitu ya. Sebab 2 aja boleh. Ya, ini berdebat 2 orang, dua-duanya berdebat. Yang mau berantem dipisahin sama orang, ditanya sama yang misahin, lu 2 sholat gak? Ada. Dan jam 8 ada lagi nongkrong, mesti itu pada sholat tarawih di nongkrong di warung kopi berdua berdebat. Paham nggak? Ini banyak. Ya, paham nggak tuh? Itu salah satu contoh dari orang-orang yang berdebat tapi nggak ngerti dan nggak melakukan. Nggak bisa nih, ya bolak juga berdebat. Padahal dia nggak main tuh, kalau main dari itu. Kalau main ya biasa netizen dia nggak berdebat berdua. Oh lu nggak begitu nggak bisa. Ini ini. Coba main lebih bego dari yang main. Ya, jadi biasa tuh orang itu begitu. Ya, bisa ngomentari ulama apalagi ya, sekedar dunia aja bola dan sebagainya ya, bulu tangkis itu komentari memang kita lebih jago dari yang lain ya, yang di kampung Tarkam menjadi bego atau internasional ya, itu biasa ya, pengamat itu lebih jago daripada yang ya, jadi begitu, apalagi agama ya. Nah, jadi jangan berdebat, udah 2 rakaat tapi masing-masing punya dalil, jangan ikutan. Mau 10 silakan ya, 8 asal punya dalil. Kita biasa 20 dengan dalil-dalil yang sahih. Baik. Wa aksaruha, dan paling banyak isyruna rakaatan adalah 20. Sedikitnya 2 rakaat, banyaknya 20. Wala budda mestinya, seharusnya an yusallima fiha, dia memberi salam pada sholat tarawih ini min kulli rakaatain, pada tiap 2 rakaat. Jadi 2. Nah, kalau ngomong 8 tetap 22, jangan 4-4-2. Ya, kayak bola ini. Ya, kan ada ya, 4-4-2. Tetap 2-2-2. Ya, 4-4-2. Tapi 2 rakaat salam. Itu. Jadi kalau mau 10, mau 2, tapi yang afdalnya yaitu 20 rakaat. Ya, apalagi di bulan Ramadan kita tahu kan pahala sunnah dibalas sampai berapa? 10 derajat. Yang sunnah dibalas diganjar wajib, yang wajib sampai 70. Nah, jadi alangkah baiknya kita perbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan. Ya, kalau duit kira-kira dikasih mau 8 juta atau 20 juta. 8 miliar atau 20 miliar. Ya pasti yang nyarinya banyak kan. Tapi kalau ibadah mau dikit, dan jangan. Kalau mau rezeki banyak, dibanyakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian an-naflul mutlak, yaitu nafal mutlak. Ya, nafal mutlak inilah selalu gak dihitungan. Terserah mau ratusan rakaat, 200 rakaat kalau mampu, sampai menjelang waktu subuh ya, kemudian di sholat witir itu gak jadi masalah. Itu namanya nafal mutlak. Nafal mutlak itu bukan hanya waktu di malam aja, boleh di waktu siang, boleh di waktu pagi dan sebagainya. Yang penting jangan setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Setelah subuh nggak ada. Itu nafal mutlak, ingat ya, nggak ada sabab, nggak ada waktu. Kalau sabab udah jelasin yang lalu-lalu tuh, itu boleh. Misalnya tak tahu jenazah datang ya, atau kita masuk masjid, beda. Sholat asar, jadi Nabi larang itu tidak boleh, tidak ada sholat setelah subuh, sholat subuh dan sholat asar. Nah itu maksudnya sholat nafal mutlak, yang nggak ada sabab, nggak ada waktu, nggak, udah sholatnya diusuli doang.
Ya, karena seabdal-abdal ibadah adalah sholat dan paling hebat sujud gitu. Apalagi kalian lagi hatam Quran, baca di dalam sholat itu hatam Quran. Ya, makanya ulama-ulama tuh sholat. Jadi satu juz berapa ini nih? 10 misalnya, 30 juz berarti 300 rakaat. Jadi jangan bingung kalau ulama-ulama itu dikatakan sampai ratusan rakaat. Sebentaran doang. Nah, itu enggak ada waktunya. Wa yajuzu qabla an yanqusa aw yurida bisyartin tagyirin niyat qabla ziyadah aw nuqsan. Boleh ya, boleh dia mengurangi atau menambah daripada sholat itu dengan syarat sebelum berubah niat, sebelum menambah atau dia mengurangi. Jadi ketika dia udah sholat misalnya mau 20 ya, udah niat dari pertama dia mau 20 rakaat. Kemudian di tengah jalan ya, belum sampai apa? Belum sampai 20 mau jadi 10, enggak jadi masalah. Yang penting kedudukannya dia ya, yaitu dia masih dalam keadaan berdiri ya, bukan udah ruku atau udah duduk. Nih gambarannya di sini nih, kalau nggak paham. Anyanuya asro rakaat. Ada orang mau sholat 10 rakaat. Dari awal ini niatnya segitu ya. Cuma aroda anyakuso, kemudian berubah, dia ingin merubah. Ya 8 aja dah ya. Kayaknya ntar perlu ditinggal nih. Yang mau jalan pakai banyak lagi. Fayujuzu, maka boleh disyartin dengan syarat an yalwiya, dia niat gobla an yasro'a fi nuqson, yaitu dengan syarat sebelum dia masuk kepada yang dikurangi. Tuh, belum masuk kepada yang dikurangi, misalnya dia ada 10 kemudian dia mengurangi udah masuk di 10, ya kagak ada hilang. Ya, dia masuk sebelum yang dia mengurangi berapa, ada 8, jangan udah masuk 8 tapi di waktu 6. Nomor 10 rakaat. Kan dari awal itu niatnya 10 rakaat. Apalagi udah niat pakai itu asro rakaatin, soli asro rakaatin gitu. Aku sholat 8 rakaat. 10 rakaat asro rakaatin. Kemudian baru 4 rakaat kayaknya gue kagak mampu deh, ya bisa nih gitu. Ya, kayak nama 6 aja deh atau 8. Jangan sampai 6 atau 8. Ya, jangan sampai yang jumlah mau dikurangi. Jangan lebih itu. Paham ya? Jadi dia niat sebelum dia masuk kepada jumlah yang mau dikurangi. Ai qabla nuhud minas sujud, ya sebelum bangun dia dari sujud. Kalau aroda ziyadah, begitu juga kalau dia menambah. Ya dia mau 10, sebelum sampai 10 menambah 16 silakan. Ya yang penting belum sampai waktu yang mau ditambah. Ya begitu doang tuh, enggak banyak ya. Nanti ini qada'un nafilah. Nah ini kodok nafilah ya, sholat nafilah ya, mengkodok sholat sunnah boleh. Yusannu kodok nafilah, disunnahkan mengkodok nafilah, sholat yang sunnah yang al-mu'aqqatah, yaitu sholat yang berwaktu. Sudah dibahas sholat yang berwaktu, ingat di sini, diingetin lagi. Sholat yang berwaktu yaitu seperti sholat tarawih, juga sholat witir. Nah itu sholat yang berwaktu. Ingat ya, kodok, namanya kodok berarti dia mengerjakannya di luar waktunya. Paham ya? Namanya kodok. Kayak kodok subuh ada di waktu zuhur, itu namanya kodok. Kalau namanya subuh juga, kalian sholat zuhur nih jam biasa jam 12 misal. Sekarang sholat zuhur jam 2, masih waktu zuhur, itu namanya bukan kodok. Paham ya? Itu anu kodok berapa? Anu udah telat di zuhur 2:30. Belum, itu masih waktu zuhur. Itu kerjainnya setelah sholat asar misalnya, atau itu belum sholat asar misalnya, itu sholat kodok misalnya gitu. Gak jadi masalah, tapi lebih bagus kalau udah masuk waktu sholat asarnya dulu, sholat adaan, baru nanti sholat zuhur. Atau kalian ingat di waktu maghrib, ini bukan dimain-mainin nih ya, namanya barang lupa atau ketiduran. Lupa dah taruh jam 7, ingat, waduh, belum sholat zuhur, sedangkan udah adzan isya, sholat isya dulu yang adaan, nanti baru sholat kodok. Itu afdolnya begitu ya, dulukan dulu yang waktu udah masuk. Paham gak nih? Paham ya? Itu. Nah itu wajib, itu udah ketahuan, wajib hukumnya di kodok karena sholatnya wajib. Ada pun yang sholat sunnah di kodok boleh.
Yang penting sholat nafal mutlak, nafal muakkotah. Ya, la nafilah dzati sabab. Yang nggak boleh itu dikodok yaitu sholat sunnah yang zata sabab, yang ada sebab. Ya, yang ada sebab. Sebab yang namanya dikodok nggak bisa ada sebab. Sebabnya udah habis. Ya, apalagi yang ada sebab udah dibahas, yaitu seperti tawaf. Ya kan kodok berarti kan tahu di situ di Ka'bah. Sekarang udah sampai hotel, dia mau sholat di Ka'bah udah. Ya, atau tahiyatan masjid itu kan sabab. Ya ada muqaddim, ada yang mutaakhir, ada sababnya duluan, baru sholat. Ada yang sholat dulu, sababnya belakangan. Ya, udah dibahas. Ya, makanya itu kalau fikih itu mesti rajin ngajinya atau apa. Kenapa? Karena selalu menyambung, berkaitan antara dia. Kalau kita udah paham yang ini, paham. Kalau ini nih yang baru ini mah bingung. Asal sabab apaan? Kota biar itu kayak lagi biar apa? Biar ngingetin lagi. Ya, sebenarnya kita udah paham mestinya. Nah, ini contohnya. Di sini boleh. Ya. Kadzalika begitu juga yundabu disunahkan qada'u nafli mutlak qata'ahu wa qada'u ma fatahu min wirid bi alla bimailihi ila tahawul. Itu begitu juga disunahkan qada' nafal mutlak, ya, yang dia putuskan di qada', dia udah niat ke 20 baru 10, ya, kemudian nanti dia akan nyambung lagi di waktu bukan tempatnya. Atau ini yang biasa kalian lakukan ya, qada' mafatahu min wirdin min wirid, ya, yaitu dia mengkodok apa yang telah lewat dari apa yang sudah jadi wirid. Misalnya sholat sunnah subuh itu udah wirid, gak pernah tinggal sholat sunnah subuh, ya, sekarang akhirnya datang waktu subuh inti udah sholat berjamaah, datang udah sholat jamaah dulu, nanti baru sholat. Nah, kenapa? Karena udah lewat waktunya, karena dilakukannya kan gobliyah di sebelum waktu subuh, ya. Atau subuhnya udah mau kesiangan. Kalau kalian sibuk dengan sholat sunnah, maka sholat subuhnya habis. Ya, sholat subuhnya dulu dikejar. Ya. Karena udah jadi wirid. Ya. Atau ngerjainnya di waktu yang pokoknya namanya kodok tuh bukan di waktunya. Udah kebiasaan kalian lakukan. Ya, maka jangan ditinggal walaupun harus kodok. Kenapa? Li Allah yamilahu ila tahawun. Ini agar tidak condong kepada kemalasan. Ya, sholat sunnah begitu untuk kita kodok, yang sunnah tuh ulama sampai mengerjakan jangan sampai ya jadi gampangin kepada sholat sunnah. Ya artinya ini udah kebiasaan, jangan sampai ditinggal, sama kayak wirid gitu. Kalian biasa baca ratib di waktu maghrib. Ya, akhirnya maghrib udah lewat karena kalian mungkin lagi sibuk, ada apalah namanya manusia, nggak di waktu maghrib. Ada begitu. Ya ada acara nih. Pas maghrib pakai sholat langsung maulid dan sebagainya. Masa anda sibuk baca ratib? Makanya kalau lagi ngajar memang anda baca ratib. Ya, tapi kalau memang kita bukan lagi ngajar di rumah, kita baca ratib. Lagi di jalanan anda baca ratib. Tapi pas ada majelis yang kita diundang pas sembahyang sembahyang maghrib langsung ceramah misalnya, itu pulangnya dari situ atau di rumah. Sholat subuh juga setelah sholat subuh ada wirid itu biasanya sampai menjelang waktu jam 6:30. Nah itu makanya di tipannya kalau pakai mobil nih, kalau nggak pakai motor ya kita nggak hafal banget gitu. Nah itu kita simpan tuh, jadi di mobil kita baca. Kapan waktunya? Ya setelah pulang dari acara. Ya, kita bisa baca. Kalau enggak di rumah kita baca. Misal biasa baca ratib, baca wirdul latif atau baca yasin dan sebagainya. Sekarang kita nggak bisa sebab habis sholat subuh langsung acara kita. Sering ada begitu. Ya suka, nggak terlalu sering banget suka. Nah maka setelah itu kita pulang di rumah mungkin kita sholat duha, kita baca. Ya, tapi itu nggak jadi masalah, cuma orang ulama begitu jangan jadi kebiasaan. Biasanya kalau udah kita tinggal terus-terusan nanti ditinggal, itu udah kebiasaan. Ya makanya adatnya itu benar-benar dijalankan oleh ulama, apalagi yang wajib. Yang sunnah aja itu ditinggal sampai di kodok, wirid yang ditinggal di kodok, supaya itu nggak gampang-gampangin buat latihan buat mereka. Kenapa? Karena udah kalau tinggal sekali dua kali biasanya akan terusan gitu, ya. Nah, itu pelajaran buat kita.
Nanti kita bahas insya Allah, yaitu sholatul lail dan juga sholat tasbih. Di sini ditaruh sholat tasbih, nanti di kitab Fathul Muin ada sholat tasbih. Ya. Qiyamul lail. Dan makruh di dalam sholat malam. Sholat malam ini sangat makruh kalau kalian khususkan hanya di malam Jumat saja. Malam Jumat aja hanya mau buat ini, nggak boleh tuh, makruh ya, dikhususkan. Baik, nanti masuk lagi insya Allah panjang umur sehat afiat babu sholat jamaah. Nah ini penting ya, jangan pada bergemar dengan sholat jamaah tapi nggak tahu hukum sholat jamaah ya, supaya dapat pahala jamaah. Sebab kita sholat jamaah nggak tahu ya, sholatnya nggak batal tapi nggak dapat pahala jamaah ya. Sama sholat tasbih yang mana sangat penting, dianjurkan sampai jangan seumur hidup tidak pernah tinggal. Paling kagak seminggu sekali. Anda belum bisa amalkan tuh seminggu atau sebulan, paling di sholat di bulan Ramadan ya. Tapi ada keinginan paling kagak seminggu sekali itu. Ulama ngajar begitu karena fadilah besar, karena kita baca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholat ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah ya. Lagi berdiri 15, lagi ruku 10, iktidal ya 10, kemudian sujud 15, duduk yang tadi 10, terus pokoknya jumlahnya 75, 4 rakaat jadi 300. Di luar sholat yang belum tentu kita baca. Memang lama, bisa 10 sampai 15 menit, tapi fadilahnya besar insya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian bisa kalian hadiahkan, ada satu niatan yang mudah-mudahan niat kalian dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, kita baca kitab Mantad Bola Iblis ya. Kitab apa yang dikatakan oleh iblis ya. Ini iblis karena disuruh Allah nih, jadi kita tahu bocorannya ya. Kalau Allah nggak suruh ketemu Nabi Muhammad, dia nggak bakal kasih tahu gitu. Boleh dikasih tahu masih nggak paham juga gitu. Itu dahsyatnya ya, jahatnya kejahatan iblis. Karena zaman sekarang luar biasa ya, karena nggak adanya lagi ya majlis taklim, memang orang jarang mau dengerin lagi ya syariat-syariat agama, baik yang halal, yang wajib, kemudian yang haram, kemudian yang halal, kemudian yang batil, nggak pernah ada. Kita lihat ini keadaan luar biasa ya. Yang dulu kita nggak sampai menalar sampai situ. Dulu ada perkosaan yang orang-orang dewasa, kalau sekarang anak-anak ya. Belum lama di Palembang kan, anak 13 tahun diperkosa oleh 4 orang. 4 orang ini perkosa anak 16 tahun, yang lainnya yang 3 ini 13-12 tahun. Sekitar umur segitu. Anak segitu, dulu kita segitu udah gak kenal gitu-gituan. Ketika perempuannya kabur, paham ya? Sekarang bukan digodain lagi, diperkosa. Sampai mati lah itu orang. Dikerubutin. Makanya perempuan-perempuan jaga-jaga banget anak-anak kita. Yang laki begitu juga. Ini karena pendidikan orang tuanya penting di situ. Ya, apalagi masalah handphone dan sebagainya, dari pornografi yang ditonton. Udah jadi perkosa, mati, itu diseret lagi tuh. Ya, di perguruan Cina masalah ya. Di perguruan pokoknya di TPU. Kemudian itu diseretnya 30 menit. Ini kata menurut polisian gitu, menurut yang kita mau baca kronologisnya. Kemudian diperkosa lagi. Ya. Ini manusia bukan manusia, kata psikolog. Anda nonton kemarin ini si binatang, ya binatang memang. Nabi Allah katakan mereka manusia ke binatang, segitu dari binatang. Gimana nanti besarnya? Ya. Karena yang namanya maksiat, ya itu maka dilarang Allah, bahkan diputuskan kalau dalam hukum Islam tuh ya ada namanya kisos. Karena yang namanya maksiat itu nagih, narkoba nagih, zina nagih, udah pernah bunuh orang dia akan bunuh orang lagi. Nagih, itu nggak nagih? Ya, paham tuh ya?
apalagi merasa nggak ada ketakutan dan sebagainya, apalagi dibayar, yang dibilang pemburu berdarah ini. Makanya maksiat itu dilarang gitu, korupsi. Kalau dihukum cuma 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, keluar begitu lagi. Emang nagih, susah, apalagi ya nggak adu, ya. Dan makanya belajar, ya. Karena biar gimana juga bukan cuma bisa nyelamatin keluarga kita doang, bukan, nggak bisa begitu. Ya, yang penting anak lu kagak, ya anak lu kagak, tapi kalau udah bertebar di kampung lu, ya, bisa bukan anak lu lagi, bini lu bisa kena. Paham ya? Islam tuh sangat perhatikan, makanya hal-hal yang dilarang agama itu yang mesti didengungkan di ceramah-ceramah. Ya, yang sudah memang bulan Maulid ini itu yang Anda bilang kerusakan akhlak itu sebab dua. Satu, karena timbulnya kejahatan mata air, maksudnya itu sumber dari segala kejahatan ada 3, yaitu khamr, minuman keras, bukan minuman keras saja, sesuatu yang memabukkan. Kemudian yang kedua yaitu maisir, judi, yang ketiga zina. Ini 3 nih sumber dari segala kerusakan akhlak. Makanya akhlak orang jadi begitu nih karena dari 3 ini. Ya kan dari minum, mabuk, akhirnya berkosa orang, tawuran, ini itu dan sebagainya, judi, judol, jadi akhirnya bunuh keluarganya, bunuh istrinya, bunuh suaminya, bunuh ini dan sebagainya, kerusakan akhlak. Dan yang kedua jalannya yaitu adanya amar ma'ruf nahi munkar. Ini 2 merebak, yang nahi munkar nggak ada, yang nahi munkar malah dimusuhin. Apa yang terjadi? Tunggu kerusakan yang udah terjadi, begitulah. Ya, kita kan temennya ya ceramah atau apa yang lucu-lucu, nggak bilang lucu ngawur-ngawur semuanya nih. Ya, nggak apa-apa, kita ketawa-tawa tuh boleh, nggak dilarang, ketawa nggak dilarang, tapi ketawa yang ngawain orang ya, bukan ngawain orang, ngawain di atas penderitaan orang miskin kita ketawain itu haram, nggak boleh. Ya, sekedar ketawa boleh, tapi kalau kita dengar ceramah ketawa dong buat apa? Ya, nonton stand up aja gampang. Ya, mendingan jadi stand up. Ya, sayang karena nggak dapat nilai apa-apa. Makanya dulu kalau dulu masih tahu bagaimana kalau durhaka sama orang tua. Ya, makanya kalau lagi ngajar sama apa lagi, sama dibilang ceramah gitu ya, bukan ceramah. Itu serem orang dengerin, apalagi berbagi. Tapi di luar itu, emang ini nggak kasihan orang bercanda. Ya, hari mana berencing-encing kalau bercandain. Ya, tapi ketika ngajar, ya ini nggak minta sama Allah Ta'ala biar buat menawarin orang, enggak, lebih serius. Kenapa? Karena tanggung jawabnya. Ya, jangan salah loh. Itu yang mau jadi ulama-ulama, jangan otaknya main duit aja mau bisa bikin tahu orang, enggak ditanya nanti sama Allah Ta'ala. Kamu jadi ulama tuh merebak narkoba, merebak ini, enggak ada kamu sadaran untuk benerin orang, masuk neraka duluan gitu kan. Ya, serem. Bukan diterangin yang hak itu hak, yang batil, malah orang cuma hanya ya hal-hal yang nggak ada manfaat, nggak ada manfaat. Ya, kalau ketawa bisa jadi manfaat, nggak jadi masalah. Ya, makanya bisa diantaranya ini yang dilakukan. Ya. Mengingatkan lagi, ini mazhabola iblis, apa yang dikatakan iblis? An Mu'ad bin Jabal, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Ini sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an ini adalah sahabat Nabi. Ya, yaitu dari sahabat Ansor. Beliau dapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini ahli fikih dan banyak orang mengambil riwayat dari beliau, dan guru-guru kita sangat juga kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dijuluki Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baiti rajulin minal ansor, di rumah seorang daripada bangsa Ansor, fi jamaah, dalam kelompok berjamaah, lagi ngumpul-ngumpul bersama sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW di rumah orang Ansor. Pada ada munadin, tiba-tiba datang suara, ya ahlal manzil ata'zan li bidukhul walakum ilayya hajah. Hai orang-orang yang di dalam rumah, apakah kalian izinkan aku untuk masuk, dan kamu ini pasti butuh kepada saya. Kata siapa? Kata iblis.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ata'lamuna minal munadi?" Hai kalian tahu siapa tuh orang yang tadi teriak manggil kita? Faqalu Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu, kata sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Hada iblis la'in, hada iblisul la'in." Itu iblis yang dilaknat Allah. La'anahullahu. Semoga Allah laknat dia. Faqala Umar bin Khattab, berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ata'dzanni ya Rasulullah, izinkan kepadaku ya Rasulullah an aqtulah, saya mau bunuh dia." Ya, Sayyidina Umar kan Masya Allah ya. Nah, nanti kalau ketemu kira-kira ketakutannya, tawasul ke Sayyidina Umar. Ya, paham nggak? Tawasul sama Sayyidina Umar. Paham ya? Sebut nama Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab gitu ketemu. Wah, bunuh Sayyidina Umar bin Khattab. Paham ya? Kan orang-orang ulama kan fisabilillah nggak mati ya seperti kalian anggap mati. Bal ahya'un inda rabbihim, mereka hidup di sisi Allah, di sisi Tuhannya. Ya, takut ya, mudah-mudahan gitu. Ya, kalau nggak takut juga emang mulut tuh nggak berkeramat. Ya Rasulullah, izinkan kepada saya an-aqtulah, saya membunuh dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mahla ya Umar." Tahan sebentar ya Umar, sabar. Cicing wae. Amma alim ta'annahu minal munzarin. Tidakkah kau tahu ya Umar bahwasanya dia ini orang yang memang Allah tangguhkan ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat dia ditangguhkan, ya tidak diapa-apain, udah biarin. Walakin iftahu lahul bab, akan tetapi bukakan untuknya pintu. Bukain pintu. Ya, iblis masuk bukan pintu, fa'innahu ma'murun, dia diperintah. Fafhamu anhu ma yaqul. Ya Rasul udah tahu tuh. Ya, Rasul dapat berita dari Allah, bukain dia. Biarin dia masuk, dia diperintah tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalian pahami apa yang dikatakan. Wasma'u minhu ma yuhadditsukum, dan dengarin apa yang dia akan ngomongin. Nabi tuh, ini buat kita nih. Yes, di luar ini buat kita. Nabi itu ngasih tahu, pahami apa yang dikatakan. Ini sama iblis. Paham ya? Jadi kalau guru biar pahamin, jangan ngobrol, jangan main HP, biar dengerin. Ada khutbah Jumat, ada pengajian, ada ceramah, jangan ngobrol. Paham tuh ya? Lo kalau ada Nabi digituin, dengerin tuh apa yang diomongin kan gitu. Ini sama iblis biar paham. Sebab manusia nggak bisa yang namanya ngaji, dengerin kuping, tapi tangan bermain. Kuping tapi mata kemana-mana, nggak bisa. Kita manusia lemah, cuma bisa satu fokus aja, nggak bisa dua-duanya bareng. Lain sama Allah Subhanahu wa taala, sang kecil Sami'un Basirun, ya, dengan sifatnya semua bisa Allah lakukan, tapi manusia nggak bisa. Ya gue dengerin, nggak bisa, nggak 100%. Bisa nggak 100%? Enggak, makanya lo suami istri berantem mulu begitu. Bener nggak? Karena nggak nyambung 100%. Paham di sini? Ya, nggak bisa nyambung 100%. Jadi nggak connect. Maka Nabi bilang, pahami apa yang dikatakan dan dengar apa yang dia akan utarakan, yang dia akan bicarakan. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bersabda lagi Nabi Sayyidina Abbas bin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Fafutilahul bab." Maka saya dibukakan itu pintu. Pada qala alaina, dia masuk kepada kami, fa idza huwa syekhun a'war kausaj. Ya, mau digambarkan nih ciri-cirinya. Ya. Dia adalah sosoknya, dia bisa berubah apa aja. Ya selalu begini nih, tapi yang disaksikan oleh sahabat, ini yang dibilang oleh sahabat, dia adalah seorang yang tua, a'war, picek, kausaj, ya. Udah itu udah picek, udah itu apa namanya, kausaj, pincang, ya. Kausaj itu monyong, ya. Wa syekhun a'war, kausaj, dia adalah orang yang sudah tua, matanya picek, mulutnya monyong. Bikin dah tuh, ya. Wa filihiyatihi, dan pada janggutnya sab'u sya'aratin kasya'ril faros. Ada 7 lembar rambut,
Ya panjang tapi 7 lembar doang. Ya makanya kita nggak dikasih panjang-panjang. Ya kalau panjang sih cakep. Ya jangan panjang berantakan, jangan. Ya. Wa inahu maskukotan bitul, dan dua matanya, ya, yang bice ini nih, ya, walaupun bice tapi ada dua matanya. Ainahu maskukotan bitul, yaitu terbelah bitul, manjang. Kalau kita kan terbelahnya begini, nyamping ya. Ini kita terbelah nih, nyamping nih. Ya, kalau ini enggak manjang. Hah? Iya. Oh, matanya ini manjang begitu tuh. Nggak tahu gimana begitu tuh. Manjang gitu. Ya, gitu tuh. Udah tua lagi. Ya, picek ini matanya picek dan mata gitu. Ya, gitu tuh. Wafil hiyatihi sab'un, ya, ibaratnya begitu tuh, ini jenggotnya ada berapa itu tadi? 7, ya, gitu. 7 lembar. Kemudian warok sihi karok silfil kabir, dan kepalanya seperti kepala kebo, bukan kepala kepala gajah yang besar, kepala gajah tuh. Ya, gajah tuh sendiri kan, begitu gede banget tuh. Ya. Kemudian wa an yabuhu kharijuhu wa an yabihi kharijatan ka an yabil khinzir, dan apa namanya, culanya, letak taringnya keluar seperti taring babi tuh. Jadi kalau ada mulut, mulutnya kasih tahu nih, ya, mulutnya kayak kembung gitu tuh, ya, doer gitu, doer tuh taringnya tuh, ya, kayak taring apa, kayak taring babi. Wasyafatahu kasyafatai sur, dan dua bibirnya seperti bibir banteng. Ya, bibir banteng kan gede, bayangin aja itu. Ya, mudah-mudahan nanti nggak pernah ketemu ini kan. Ya, maunya ketemu si manis di Batang Ancol. Ya, bawa kata pas bangun tidur di kuburan. Itu kan lucu-lucu dari ketawa, ya, tapi kan nggak keluar dari konteks karena serem, jadi nggak usah diserem-seremin, gitu, ya. Pokoknya diseremin kan takut, itu kan film yang seru suaranya, makanya banyak orang nonton film bukan yang merem, kuping yang ditutup. Kenapa? Karena serem udah musiknya. Banyak perempuan nonton film setan nih itu tuh. Wah, enggak, kupingnya kayak film itu misalnya kan itu tuh sengaja, ya. Ya, jadi dinonton di santai aja, yang benar-benar ketakutan biasa aja. Serem itu musik bikin serem, ya, gitu. Nah, kemudian Faqala assalamu alayka ya Muhammad. Dimasuk tuh kan, dikirim salam tuh, pakai salam nih. Assalamu alayka ya Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya. Salam kesejahteraan atasmu ya Muhammad. Assalamualaikum ya jamaatul muslimin. Wah, keren, ini saya salam, lu enggak salam. Masuk ke rumah orang enggak beri salam, iblis saja beri salam. Paham ya? Bukan tulang. Setan aja tuh iblis beri salam. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya jamaatul muslimin. Wahai kelompok muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jawab Nabi? Enggak dijawab. Waalaikumsalam. Assalam billah billahin. Ya. Salam itu adalah milik Allah, dia lain, wahai lain. Assalam billah ya lain. Salam itu milik Allah, wahai yang terlaknat. Ya, jadi salam itu nggak sembarangan kita memberi salam dan menjawab salam. Nanti ada di bab salam, ya, di dalam kitab Fathul Qaul Nawawi itu disebut orang di luar Islam nggak usah dijawab salam, assalam aja udah, ya, nggak boleh assalamualaikum kesejahteraan, karena ini assalam nama Allah, sifat dari asma Allah ada namanya
salam, yang memberi kesejahteraan. Jadi kita memberi berdoa kepada Allah yang bersifat salam agar orang tersebut dikasih salam, dikasih apa? Dikasih kesejahteraan dan keselamatan. Sedangkan orang ini adalah orang yang selamat. Seperti iblis. Maka sama Nabi nggak dijawab waalaikumsalam, tapi assalamu lillah ya la'in. Salam ini adalah milik Allah, wahai yang terlaknat. Ya, bukan Nabi kasar bahasanya, memang dia terlaknat. Jadi nggak bisa milih yang baik-baik ya. Wah, ahli surga, nggak bisa. Penjilat namanya. Ya, paham ya? Paham itu? Ya, penjilat begitu tuh. Orang nggak baik dikata orang baik. Pasami itu hajataka. Ya. Aku mendengar hajatmu, mahia. Apa itu? Ya. Aku dengar kamu punya hajat, ada kebutuhan. Apa hajatmu di sini? Ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala lahu iblis. Maka iblis berkata, "Ya Muhammad, majituka ikhtiyaran." Saya datang kepadamu bukan dengan ikhtiar, bukan karena usaha saya sendiri, bukan mau saya datang ke sini. Walakin jituka ittiraran. Saya datang kepadamu karena dalam keadaan terpaksa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi ittaraka bi jala'in." Apa yang membuat engkau terpaksa datang ke sini? Hai yang terlaknat. Ya, tadi kan bilangnya apa? Aku datang bukan karena pilihan, bukan mau kemauan sendiri, tapi karena dipaksa. Nabi tanya, siapa yang mengsakmu ya? Apa yang membuat kau terpaksa? Hai yang terlaknat. Faqala, jawab iblis, atani malikun, atani malikun, datang kepadaku malakun. Ya, atani malakun, datang kepadaku seorang malaikat min indi rabbil izzah, dari sisi Tuhan yang mulia. Yang enggak pernah tuh yang namanya iblis laknat-laknatnya dia takut kepada Allah, tapi takut tetap godain orang supaya orang ikut dia. Paham enggak? Dia godain supaya orang ikut dia, tapi kalau sama Allah takut, enggak pernah dia ngomong ngatain Allah, enggak kayak manusia yang lebih dari iblis. Allah diberani dikatain, Allah dilecehkan. Ya. Nah, tapi enggak pernah disebut nama Allah dengan Rabbil Izzah, Allah yang Maha Mulia. Dia takut udah cukup dia. Tapi ini gara-gara Adam ini kan keturunannya. Gara-gara Adam maka keturunannya. Maka kalau diambil begitu musuh nama orang itu lebih kayak iblis. Ya, paham tuh ya? Ya? Nanti ada dialog Fir'aun sama iblis. Ya, Anda udah pernah buka. Nanti kapan nanya buka? Yang Fir'aun iblis bilang, tahu nggak Fir'aun ada orang yang lebih jahat dari kita berdua. Tuh, paham nggak? Ya, dibuka nanti di bawah insya Allah. Ya, datang kepadaku malaikat dari sisi Tuhan yang mulia. Qala, dan berkata malaikat itu kepada aku, Inna Allah Ta'ala ya'muruka, bahwasanya Allah perintahkan kepada kamu, anta'tili Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau datang kepada Muhammad, anta'tili Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau datang kepada Muhammad, wa anta shaghirun. Dan kau ingat, datang ke Nabi Muhammad, datang ke kasihku Muhammad, engkau dalam keadaan kecil. Dalilun mutawadhi, rendah, hina. Jangan merasa ini rendah hati itu. Suruh datang, jangan pakai sombong lo datang ya. Lo datang ke Muhammad dalam keadaan hina, rendah diri. Ya. Wa tukhbiruhu kaifa makroka. Ya, makroka bi bani Adam. Dan kau kabarkan bagaimana tipu dayamu kepada anak Adam. Maksudnya kepada manusia. Bukan umat Islam aja. Kepada manusia. Karena itu dia sebabnya manusia jadi berpaling kepada Allah. Keluar dari agama Allah sehingga tak bertuhan. Wa kaifa ikwa'uka. Dan bagaimana cara kamu juga untuk menipu daya. Makar, menipu daya. Ikwa'uka. Juga bikin tipuan kepada lahum, kepada mereka Bani Adam. Wa tasduq fi ayyi syai'in yus'aluka, dan engkau harus jujur kepada apa saja yang akan ditanyakan kepada kamu. Ya, paham ya? Datang kemudian kamu ya ceritakan bagaimana tipuan kamu kepada umat manusia, dan engkau harus jujur dengan apa yang diberitakan, apa yang akan ditanyakan kepadamu. Ingat loh, jujur. Ya, sebab bisa aja nanti iblis disuruh datang ke Nabi Muhammad, dia akan bohong, ditanya bohong. Enggak, disuruh apa?
jujur. Apa yang ditanyakan engkau jujur. Ya. Kemudian Allah masih ngancam nih melalui malaikat tadi nih masih dialog. Bahwa izzati wa jalali, maka demi kemuliaanku dan wa jalali dan kebesaran aku, ya, keagungan aku kata Allah. La in kazabtahu bikadibatin wahidatin, apabila engkau berdusta satu kali saja engkau berdusta, walam tasdukhu, ya, dan engkau tidak jujur, ya, berdusta aja sekali dan engkau tidak jujur, la aj'alunnaka ramadan tansyuruhur riyah, pasti aku jadikan engkau jadi debu yang diterbangkan oleh angin, ya, dijadiin debu sama Allah Ta'ala, ya, udah diancam sama Allah, awas lo, ya, lo tahu. Wala asmatannal a'da akabik, dan musuh-musuh kamu, ya, akan mempertawakan kamu. Wajib tuka ya Muhammad kama umirtu, maka aku datang sekarang ya Muhammad sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fas'al amma syi'ta, tanya kepada aku apa yang kau ingin. Wa ilam asdukka, apabila aku tidak jujur kepada kamu, fi masa'altani, dengan apa yang kau tanya kepada aku, anhu, ya, samitat biyal a'da'u, maka sungguh musuh-musuh aku akan mempertawakan aku. Kenapa? Aku akan dijadikan debu karena udah diancam oleh Allah. Maka tanya, aku jujur, gak bakal bohong. Ya. Wa ma syai'un as'abu min samatatil a'da, karena tidak ada sesuatu yang lebih sulit, tidak ada sesuatu yang lebih sulit daripada ditertawakan musuh. Paham ya? Makanya ada doanya Nabi Allah Khidir, ya, Allah la tusmit a'da'i bidai wa ja'alul anil azim sifat wa dawahi, ya, fa'anal alil wa anta, ya, anta Allahumma la tusmit a'da'u, ya Allah jangan kau bikin tertawa musuh-musuhku. Ya, itu di situ tuh doanya Nabi Allah Khidir, itu jangan sampai kalau kita sakit jangan sampai diketawain sampai musuh. Jadi biar Allah sembuhkan penyakit kita. Paham ya? Kan paling gak enak diketawain musuh. Musuh itu ngelawain inti ketika inti apa musibah. Iblis saja tidak mau. Kata iblis, wa ma syai'un as'abu min samatatil a'da, karena tidak ada sesuatu yang lebih sulit, ya, daripada ditertawakan musuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kunta shadiqan fa akhbirni min abghadun nas ilaik. Jika engkau benar jujur, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau benar jujur, fa akhbirni, maka kabarkan kepada aku, man abghadun nas ilaika. Yang pertama nih, ya kan udah minta untuk ditanya, maka Rasulullah bertanya sekarang. Ya, apa kata Rasulullah? Kalau benar kau benar jujur dengan apa yang tadi kau uraikan, Pak Akhbirni, maka kabarkan kepada aku, man abghadun nas ilaika, siapa manusia yang paling kamu benci? Siapa manusia yang paling engkau benci? Ya. Apa kata iblis? Anta ya Muhammad, engkau yang paling aku benci. Ya, nanti kita lagi. Ya, cukup setengah jam tuh, mungkin 15 menit aja. Ya, kalau panjang ini mau berapa lembar itu. Ya. Jadi pertama dibenci, ingetin nih, nanti tinggal lanjutin lagi nih ya. Tinggal lanjutin lagi. Karena nanti Anda mau save lagi, kemudian Anda mau bikin potongan, ya, yang khusus, ya, video mazhabullah iblis. Paham ya? Jadi ntar Anda mau save, ambil, kemudian Anda potong, ya, Anda bikin video lagi. Karena mau bikin video sendiri lagi waktunya sulit. Udah rekaman ini aja dah. Ya. Nanti akan ini. Ya, kau yang memuji dan abduhu ya khalaqallahu lahu. Kita lanjutkan lagi ya. Yang jadi pertama dibenci adalah Nabi Muhammad SAW dan orang yang mislik orang yang seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kalian ingin ikutin sunnah Nabi, ingin mengikut seperti apa yang diajarkan Nabi, maka iblis akan benci. Karena pertama yang dibenci Nabi Muhammad sebenci-bencinya, dan orang yang menyerupai bukan dalam wajah, bukan dalam akhlak. Jadi kalau itu dibenci ketika ingin ikutin jalan Nabi Muhammad, paham? Nggak usah
bingung karena iblis bakal benci. Tentunya iblis gak bermain di situ. Paham ya? Iblis ini dalam, masa kelihatan, maka dicari wayang-wayangnya. Gitu. Manusia sama seperti ini, tapi yang udah berhati iblis. Ya, terus seperti orang yang hasad, benci, itu cara iblis. Karena iblis sifatnya kan dan benci hasad. Kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama diciptakan kan begitu, ya, dia benci dosa pertama udah itu sombong, ya. Makanya kita kalau hasad sama orang itu sama aja kita sombong sama Allah Subhanahu wa taala. Kurang ajar pada. Kenapa? Karena yang kasih nikmat itu, hasad itu, tahu hasad ya, ingin menghilangkan nikmat seseorang. Padahal nikmat itu didapat hakikatnya bukan dari hasil seseorang, tapi dari Allah. Kalian kasih nikmat, harta dikasih nikmat, segalanya apa aja, baik dari nasab, dari harta, dari kedudukan, apapun itu dari Allah, bukan dia bikin sendiri. Itu dapat kekayaan, hakikatnya dari siapa? Itu bisa dapat pangkat, hasilnya dari siapa? Dari Allah. Begitu juga tentang itu dilahirkan dari siapa dan siapa, bukan ada pemilih, dari Allah Ta'ala. Kemudian ada yang hasad, dengki, sama aja dia sebenarnya protes kepada Tuhan. Kenapa sih dikasih dia Tuhan tuh hakikatnya ngomongnya begitu ibaratnya. Cuma nggak begitu sama Tuhan dan Allah, tapi orang yang dihajar itu sama aja kayak iblis. Karena iblis nggak berani koreksi Allah Ta'ala, tapi yang dibenci Nabi Adam. Ya, karena apa? Karena kesombongan, karena kedengkian yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah jauhkan sifat seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Panjang umur, sehat afiat, dan segala hajat-hajat yang baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana